Game Digimon, seperti game Digimon World di PS atau yang ada sekarang itu Cyber Sleuth dan Digimon Survive sebagai sebuah cerita pengusung isekai pertama dibandingkan dengan yang lainnya. Sebenarnya kebanyakan cerita dari Digimon itu lumayan cukup berat dibanding cerita monster peliharaan lainnya. Dan di sini kita menemukan fan game dengan cerita yang digadang-gadang bercerita gelap dengan judul Digimon World Destruction. Seperti biasa, cerita awal Digimon menceritakan bagaimana orang ke isekai masuk dalam dunia digital. Manusia telah mendapatkan pengetahuan dan kebodohan. Dunia dipenuhi dengan perang, penyakit, dan bencana. Manusia yang membuat semua hal ini terjadi menghancurkan dirinya sendiri. Tapi mereka memiliki satu kesempatan. Kesempatan itu yaitu dunia digital sebagai tempat pelarian mereka. Ya, kebanyakan tema isekai itu memang berlatar sebagai sebuah pelarian kan sebenarnya. Di dunia digital ini, katanya tidak ada yang mengetahui bagaimana Digimon itu mengisi populasi. Manusia tidak memiliki pilihan lain dan harus pergi dan tinggal di dunia digital. Dan di sini ceritanya lah dimulai. Masuk ke scene awal, kita kira di sini bakal pakai MC manusia. Tapi tahu-taunya enggak. Kita bener-bener nggak tahu ini game ceritanya gimana. Bener-bener nggak tahu anjir. Ada chat history dari nggak tahu siapa yang ngejelasin kacaunya dunia digital. Si orang ini yang kita kira bakal jadi MC masuk ke dunia digital, ketemu nih Black Wheelmon. Tau lah ya Black Wheelmon dalam cerita Digimon. Ditanyain tuh nama yang bakal kita pakai sampai nanyain tujuan kita ke dunia digital. Kita pilih untuk berteman dengan Digimon. Ya tau lah ya, berteman dengan Digimon kan ceritanya gelap. Kita pikir mungkin kayak Digimon Adventure 2 yang MC-nya lawan bocah kacamata, sama Digimonnya itu kalau nggak salah ulet dah, kayak ulet gitu, tapi diperbudak gitu sama si bocah kacamata itu. Ditanya lagi tuh sama Black Wheelmon-nya, kita punya Digimon apa enggak? Tentu kita jawab enggak. Kan di cerita awal juga dijelasin pada chat story-nya orang itu ngejelasin si MC ini masuk ke dunia digital mau nyari Digimonnya. Tapi terlepas dari ini semua, Digimon favorit kita Vimon sih, yang warna biru itu. Tuh kan plotnya dijelasin mirip kayak cerita Digimon Adventure 2 anjir.
Setelah itu kita di kill dong sama Black Golemon yang ini. Gak ada plot armornya sama sekali anjir. Ada Black Wheelmon, Bomon, dan Toy Agumon. Kita mulai pakai 3 Digimon tanpa ada manusianya, yang malahan di sini mereka ini ngebantai satu desa manusia. Kita mainin peran antagonis di 3 karakter Digimon ini, melawan Digimon lain yang berpihak dengan manusia. Ceritanya belum begitu jelas kenapa ini dan kenapa ini begitu. Ya begitulah, tapi malahan ini sendiri membawa kesan cerita yang bikin kita penasaran. Gameplay dari Digimon World Destruction ini sendiri membawa style SRPG Jepang kayak Fire Emblem, dengan adanya evolusi di dalam battle, juga skill sama item. Yang sebenarnya jadi perhatian kita itu sendiri, di dalam battle ini ada fungsi evolusi. Fungsi evolusi ini apa cuman sebenarnya di dalam battle aja, atau emang pas ke dalam roaming ceritanya? Yang pasti fungsi evolusi sendiri di dalam battle ini sangat membantu membuat kalau nyawa Digimon itu turun. Jadi kalau kita evolusi, HP sama SP nya yang nyawanya itu penuh lagi, dan juga statnya naik cukup banyak. Jadi kemampuan fungsi evolusi ini cukup imbas ya. Untuk yang suka sama gameplaynya Fire Emblem pasti bakal tertarik sih, dan juga gaya style pixelnya serta animasi pixelnya termasuk cukup bagus banget. Guilmon bilang dia tadinya bukan seperti ini. Ini berubah semenjak mereka mengkhianati kita. Mereka? Guilmon cuman pengen menyelamatkan dunia. Anjay. Ada intermisinya. Predis, Grisol, Weapon, Armor. Guilmon, masih merah. Gimana? Salah awal. Submission, Battle Mission, Mission. Nanti dulu dah. Satu.
Namaku Guilmon. Aku hidup di duniaku. Ini cerita tentang Dark Guilmon sebelumnya kah? Dunia di kita itu yang manusia sebut tentang dunia ini. Aku sudah hidup cukup lama di dunia ini. Semua hal membuatku bosan. Sampai manusia datang ke dunia di kita. Mereka mengubah banyak hal. Mereka membawa kebahagiaan dan perdamaian bagi semua Dogimon. Semua menyukai manusia termasuk diriku. Manusia itu aneh dan lemah, tapi mereka sesuatu. Ya, manusia memang banyak yang aneh sama lemah, yang mungkin di dalam ceritanya ini bakalan membawa kerusakan. Mereka manusia seperti makhluk hidup yang jatuh dari surga. Apa yang sebenarnya aku ucapkan? Tapi tentang semua ini, mereka manusia tidak seperti Digimon yang bisa hidup selamanya. Itu membuatku sedih atau tidak? Aku memikirkannya sampai kapan aku hidup. Mungkin sampai kehancuran dunia ini. Siapa yang tahu? Monolog dari Guilmon yang panjang terlalu bagus. Kesannya kayak dalam. Kita nggak tahu ini dulunya Dark Guilmon atau bukan. Tapi ini nambah banget pembawaan ceritanya, jadi masuk ke dalam karakter Digimonnya sebagai permulaan. Ini sebagai permulaan bagus sih. Di sewaktu-waktu di dunia digital ada manusia dan Digimon yang hidup bersama. Bla 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 bla. Ulang lagi kah monolognya? Oh enggak. Nah, Guilmon ada juga Patamon sama partnernya. Tachi, yang plesetannya dari Taichi di karakter Digimon Adventure. Karakternya sama, ceritanya berbeda, yang berbeda. Jadi potato. Karakter dari Guilmon di sini emang rada-rada tengil sih. Kayak emang ngebawa kesannya sebuah villain gitu. Tapi nggak tahu sih ya. Dan ini dia Toy Agumonnya aja. Kayaknya sama sih karakternya kayak sebelum itu. Toy Agumon ini kelihatan banget anjir deketnya sama Guilmon. Tapi si Guilmonnya tuh kayak aneh gitu. Tapi intinya sih kelihatan mereka jadi kayak temen deket.
Manusia sedang ketakutan. Kenapa nih manusia? Jadi intinya apa yang dibawa Biyomon itu tentang beritanya ngejelasin bahwa Leomon mati sebagai pahlawan. Dari dulu sih Leomon karakternya jadi mati mulu anjir. Terus berita lainnya nerangin bagaimana desa-desa manusia itu hancur gara-gara organisasi Kastapon ini. Yang bawain ini menarik, gimana di dialognya disajiin sebenarnya Guilmon kayak aneh gitu nanyain berita ke Biyomon. Terus Biomonnya protes gara-gara dia dianggap kayak tukang bawa berita doang aja, kayak tukang gosip. Terus si Tayagomon tuh kayak nengahin gitu, mirip-mirip kayak iya ibu-ibu tukang gosip sebenarnya kalau dipikir-pikir. Pertemanannya jadi kelihatan kuat sih. Dari sejauh ini battlenya gampang sih, singkatnya kalau biasa main game strategis akan nggak terlalu susah, nggak kayak bayangan kita sebenarnya. Mungkin buku 101 strategi sederhananya kita pakai strategi divide and conqueror, jadi pisah terus serang, terus juga defensive trap kayak bertahan tapi ngejebak gitu. jadi kan ke Biyomon Singkong ini kita pakai jadi yang mancing buat agro musuh datang ke dia, terus kita pakai Biyomon sama Toy Agumon buat nge-ready attack gitu. Jadi ya begitulah pokoknya mah. Setelah battle kita dikasih tahu tuh sama villainnya, katanya manusia itu virus bagi dunia. Mereka itu sebenarnya pengen nyelamatin dunia, mirip-mirip lah kayak di awal.
Mereka siapa ya? Ceritanya menarik sih ya, sampai sejauh ini gameplaynya juga lumayan lah seru, cuman kayaknya bakalan agak grinding sih ke depannya. Mungkin kalau yang suka Digimon sama suka game strategi bakalan suka sih sama gamenya. So itu aja dulu untuk saat ini, terima kasih sudah menonton dan sudah ngeliat gambar kita yang agak buruk. Jadi ya, sampai jumpa.